Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya di sini Dendi Kurniawan di kuliah full online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Kuliahnya menyenangkan. Baik teman-teman semuanya, di semester ini kita berjumpa kembali ya. Setelah di semester lalu kita pernah berjumpa di dalam beberapa mata kuliah. Dan di sini di semester akhir ini teman-teman akan bertemu dengan saya dalam mata kuliah Project Web. Nah, di pertemuan yang pertama di sini akan saya jelaskan mengenai kontrak kuliah dan juga apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di dalam mata kuliah Project Web. Nah, bagi teman-teman semua yang belum klik tombol subscribe channel saya, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya agar ketika saya update video terbaru, nanti teman-teman langsung bisa untuk melihat ataupun untuk mempelajarinya, begitu ya. Oke ya, di dalam mata kuliah Project Web ini, ya, di pertemuan yang pertama kita akan membahas mengenai kontrak kuliah terlebih dahulu, apa persyaratannya, dan juga sedikit menyinggung mengenai web CMS. Bahkan nanti kita akan coba untuk menginstal dari web CMS tersebut. Mungkin bagi teman-teman semua sudah ada yang pernah menggunakan web CMS atau sudah ada yang pernah mendengar apa itu web CMS. Kalau sudah pernah atau bahkan sudah pernah membuat, ya ini hanya mengulang ya. Tapi bagi teman-teman yang belum sama sekali mempelajari web CMS, nggak perlu khawatir ya. Ini tidak membutuhkan skill khusus dalam pemrograman menulis coding ya, karena di sini nanti kita tanpa coding ya, tenang saja kita tanpa coding. Nah, tak kenal maka tak sayang, tapi siapa sih yang belum kenal saya? Di semester-semester sebelumnya kan sudah bertemu ya dengan saya. Dan jadi kita di sini next saja langsung, tidak perlu perkenalan lebih dalam. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami web CMS. Apa itu web CMS ini? Ya, web CMS apa sih? Kalau dulu kan kita pernah belajar mengenai pemrograman web yang menggunakan bahasa PHP, atau di mata kuliah lain mungkin ada yang membuat suatu weblog. Nah, kalau di semester ini kita akan membahas mengenai web CMS. Kemudian tujuan yang kedua, mahasiswa itu dapat membuat web CMS. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi setiap teman-teman nanti perkuliahan ini harus praktikum. Ya, harus membuat project yang mana sudah saya buatkan tutorialnya ataupun bisa melihat video-video saya ini nantinya. Kemudian mahasiswa dapat membuat web e-commerce. Nah, selesai mata kuliah ini teman-teman bisa memiliki web e-commerce. Jadi yang perlu teman-teman siapkan nanti, teman-teman itu mau menjual produk apa di dalam web e-commerce ini. Ya, bebas, tidak ada aturan, yang penting ada produknya. Entah itu teman-teman nggak memiliki sebuah toko, seolah-olah teman-teman memilikinya sajalah. Kalau hobi di motor, mungkin bisa menjual spare part motor. Kalau hobi di bagian komputer, mungkin bisa menjual spare part komputer ya, atau kalau di dalam fashion mungkin teman-teman bisa menjual produk fashion ya, baju, kemudian aksesoris fashion, ataupun bebas ya, yang penting teman-teman harus memiliki produknya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sistem perkuliahannya sama seperti yang dulu-dulu ya, atau sebelumnya, yaitu pertemuan perkuliahan itu secara full online. Jadi teman-teman nanti tinggal menonton video saya di setiap pertemuannya dan kerjakan project-projectnya. Kemudian ketika sudah waktunya untuk mengumpulkan project ataupun ada tugas atau UAS, silahkan dikumpulkan ya. Isi perkuliahan itu praktek 100%. Ya, tapi praktek ini tidak saya lepaskan begitu saja, tapi akan saya pandu. Ya, selain saya sudah menyiapkan modul, saya juga akan mempraktekkan secara langsung di setiap pertemuannya. Kemudian mahasiswa presensi kehadiran lewat review syakat seperti biasa. Ya, review mawar merah, kuning, atau hitam. Ya, oke, seperti sebelumnya.
Dan tugas UTS UAS dilakukan sesuai jadwal ya, karena saat ini sistem sudah dikunci ya. Kemarin ada pembaruan sistem yang mana syarat kita ketika sudah melewati batas UAS itu sudah tidak bisa dibuka lagi untuk pengumpulan proyek ya, entah itu tugas ataupun UTS ataupun UAS-nya. Nah, yang selanjutnya sistem penilaiannya ya, nilai akhir dari setiap mata kuliah itu merupakan nilai gabungan dari tugas, UTS dan juga UAS ya. Ini 3 komponen utama. Dengan bobot masing-masing, nilai tugas ya termasuk proyek yang akan kita buat itu nilainya 30%, UTS itu 30% sama ya dengan tugas, dan yang terakhir adalah UAS. UAS ini nanti UAS dan UTS itu nanti berupa multiple choice ya ataupun pilihan ganda yang tersedia di dalam syakat. Kemudian yang akan kita bahas di dalam satu semester ke depan, yaitu yang pertama di sini adalah kontrak kuliah dan juga pengenalan CMS, sekaligus nanti bagaimana cara untuk menginstal CMS itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah permalink, dan kita setting-setting menu utama dan juga tema ya. Dan yang ketiga, pertemuan ketiga kita sudah menggunakan plugin yang tersedia di dalam CMS, yaitu yang kita gunakan adalah WooCommerce, plugin untuk e-commerce ya. Dan pertemuan 4, 5, 6 kita akan men-setting beberapa halaman yang ada di dalam web CMS tersebut, entah itu section, footer, dan juga halaman beranda ataupun halaman-halaman yang lain ya. Garis besarnya 3 ini. Meskipun begitu nanti tetap ada bagian-bagian atau setting-setting yang lain. Dan pertemuan ke-7 kita langsung membuat produk ya, ataupun memposting produk di web e-commerce kita. Pertemuan 8-nya UTS nanti, untuk UTS-nya multiple choice ya. Dan untuk pertemuan 9-nya kita akan mengisi halaman-halaman atau page yang lain, mulai dari pesanan, about ya, kontak, FAQ, dan juga halaman-halaman yang lain. Kalau teman-teman ingin membuat halaman yang lain selain yang saya tampilkan di sini, boleh. Nanti kedepannya silahkan isi halaman tersebut sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Nah, yang selanjutnya di pertemuan ke-10 dan 11 kita akan men-setting ataupun memberikan beberapa fitur ya, seperti homepage, kemudian wishlist. Wishlist itu kalau di bagian online shop biasanya terkenalnya disukai, itu namanya apa? My favorite ya, difavoritkan. Nah, produk ini nanti difavoritkan oleh user atau oleh pelanggan. Nah, kita berikan fitur wishlist namanya, kemudian chat sales poster, dan juga fitur-fitur yang lainnya. Ya, kalau kita melihat sampai pertemuan 11 ini sudah cukup kompleks ya. Nah, kalau sudah kompleks, mari kita hostingkan, online-kan. Ya, di pertemuan ke-12-nya nanti kita perlu persiapan untuk sebelum di hosting. Ya, karena nanti kita buat project ini tuh secara offline terlebih dahulu. Kita buat secara offline di komputer kita, kemudian setelah jadi ya, hampir jadi 80%, kita hostingkan. Ya, kita online-kan. Kalau yang tidak memiliki hosting atau domain, nggak usah khawatir, yang saya ajarkan di sini nanti gratisan ya. Kalau teman-teman ingin gunakan yang berbayar silahkan, terserah. Atau ingin menjadikan web ini itu benar-benar real atau nyata, bisa transaksi sungguhan, ingin digunakan di dalam keseharian bisnis Anda, oke, silahkan. Itu lebih bagus ya. Kemudian pertemuan 13-nya kita upload atau hosting web kita. Ya, kita online-kan web kita. Dan pertemuan 14-15 setelah di-online-kan sudah kita upload, baru kita setting ulang. Yang mana fitur-fitur misalkan biaya ongkos kirim itu nanti kita setting di situ. Ya. Dan pertemuan 16-nya adalah UAS. Begitu teman-teman untuk rencana pembelajaran semester selama 1 semester ke depan, dan mari kita langsung saja ya. Di sini saya sudah siapkan modul ya, teman-teman nanti bisa download ya di link yang sudah saya sertakan ya.
Sebelumnya saya mohon maaf untuk modul ini memang saya sendiri yang membuat. Bila mana ada kesalahan ataupun kalimat yang kurang mengena gitu ya, maksudnya agak sedikit kurang jelas gitu, saya mohon maaf ya, karena juga ini waktu itu saya masih juga belajar ya di tahun 2021 waktunya saat pandeminya. Oke ya, ini di pertemuan 1 dan ini juga sudah komplit, ada 16 pertemuan ya, sampai mengonlinekan ini juga sudah ada. Kalau teman-teman langsung ingin mengebut juga boleh, silahkan, tapi kalau ingin melihat video-video saya juga lebih bagus ya, karena barangkali nanti ada beberapa yang kurang jelas kalau kita hanya melihat membaca dari modul ini. Nah, tujuan di pertemuan yang pertama ini ya, mahasiswa dapat memahami definisi dari dan fungsi dari CMS. Ya, ini yang perlu teman-teman pahami dari melihat video yang pertama ini. Anda dapat memahami apa itu CMS dan fungsinya seperti apa sih dari CMS itu. Kemudian, mahasiswa dapat menginstal CMS WordPress. Ya, langsung praktek di pertemuan yang pertama. Nanti saya ajarkan cara downloadnya bagaimana, cara installnya bagaimana, cara registrasinya bagaimana. Ya. Oke, langsung saja, apa sih CMS? CMS itu? Nah, CMS itu merupakan singkatan dari Content Management System. Ya, Content Management System. Dia itu semacam perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Ya, perangkat lunak. Ya. Dan bisa berupa company profile, e-commerce, blog, forum, dan juga yang lainnya. Tergantung nanti teman-teman, ya sebenarnya ya fungsinya CMS itu tidak hanya untuk e-commerce saja. Bisa digunakan untuk company profile, untuk blog, forum, dan lain sebagainya. Karena tadi plugin-plugin yang ada di dalam CMS ini sebenarnya banyak. Ya. Nah, karena kita akan menggunakan sebagai e-commerce, jadi plugin yang kita gunakan nanti ada yang namanya WooCommerce. Ya. Oke, itu kita membahas pluginnya di next saja. Ya, CMS adalah aplikasi berbasis web yang memiliki sistem sedemikian rupa sehingga memberi kemudahan kepada para pengguna sekaligus juga pengolahnya. Ini sangat mudah sekali. Anda tidak perlu memiliki skill dalam pemrograman web, entah itu PHP, ASP, HTML, CSS, JavaScript, tidak perlu. Ya, bagi yang kemarin-kemarin yang kuliahnya hanya presensi-presensi, ya di sini mahasiswa awam, maksudnya belum mengenal pemrograman web, itu tetap bisa membuat e-commerce ini. Ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jika ada mie instan pada makanan, CMS menjadi pembuat situs instan yang disediakan di internet. Jadi kalau kita ingin membuat mie itu kan, kalau ada mie instan kita tidak perlu meracik bumbunya ya, tidak perlu mengupas bawang, kemudian tidak perlu meracik garamnya seberapa, misinya seberapa, cabainya seberapa, minyak. Kita tidak perlu membutuhkan minyak minyak dari ayam. Minyak ayam itu namanya apa ya? Kaldu ya, kaldu ayam. Tidak perlu menyiapkan itu semua. Ya, maksudnya tidak perlu meracik karena sudah disediakan di kemasannya. Dan juga mie-nya kita tidak perlu membuat dari nol, tidak perlu mengadoni mie, mencetak mie, tidak perlu. Nah, di dalam CMS juga sama. Itu untuk membuat web secara instan. Sementara itu, fitur-fitur yang ada di dalam CMS sangat bervariatif. Mulai dari manajemen layout situs, fitur pencarian, editing berita, editing foto, editing produk, dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur-fitur ataupun plugin-plugin yang disediakan oleh pihak ketiga yang bisa kita manfaatkan. Apa sih manfaat CMS itu? Manfaat CMS memberikan kemudahan tentunya untuk membuat halaman website yang menarik tanpa mengerti bagaimana membuat website dari awal. Tanpa harus mengerti pemrograman web. Ya, kayak kita sebenarnya kayak membuat suatu weblog. Nah, teman-teman pernah nggak membuat weblog? Blogspot ataupun di WordPress juga ada, ya, Blogspot. Nah,
Cuma kan di sana terbatas. Nah, kalau CMS ini lebih memiliki fitur yang banyak. Kenapa harus menggunakan CMS? Ada beberapa alasan. Yang pertama, misalkan efisien. Ya, tidak banyak pengusaha punya waktu untuk membuat situs web dari awal. Ya. IT itu kan dia lebih berfokus pada IT yang ada di dalam perusahaan tersebut, komputernya, maintenance-nya, ya. Dia lebih sibuk mengurusi itu. Mungkin ada PC yang error ataupun jaringannya yang sering trouble. Ya, tidak punya waktu untuk membuat web dari nol. Jadi jika ada yang ingin membuatkan web cepat, ya instan, cepat, tapi hasilnya bagus, ini solusinya. Ya kayak menawarkan produk saya ya. Oke, efisien ya. Kemudian kemudahan dan cepat. Ya yang tadi saya katakan, mudah dan cepat. Tidak perlu mengerti bahasa pemrograman. Tidak membutuhkan waktu yang banyak. Nah, ini bayangkan, ini tadi saya perlihatkan 16 kali pertemuan ya. 16 kali pertemuan itu sudah kepotong UTS dan UAS. Tinggal 14 pertemuan. Setiap pertemuannya mungkin 2 jam. 2 jam dikalikan 14, hanya 28 jam. Satu hari lebih sekian jam, satu hari lebih 4 jam, Anda sudah bisa memiliki web e-commerce. Ya, kalau kita buat secara langsung. Tapi kalau sudah tahu alurnya, nggak sampai satu hari full, itu nggak sampai. Setengah hari langsung paham, langsung jadi. Ya, sekaligus mengonline-kannya. Sudah muncul di situ mau dikirim dari kota mana ke kota mana. Ongkos kirimnya sudah muncul otomatis di situ. Oke. Cepat sekali, satu hari bisa memiliki web e-commerce. Keren ya. Dan juga ada pemisahkan konten dengan mudah. Ya, jadi misalkan ada halaman depan, back end, front end, ya, itu lebih praktis lagi. Ya. Meskipun proses instalasi yang dilakukan sederhana, namun fiturnya sangat lengkap. Bahkan Anda bisa mengatur banyak hal melalui CMS. Pada halaman admin yang ada satu paket dengan instalasi CMS. Ya, bagian orang yang menjual nanti halamannya di sini. Orang yang membeli halamannya di situ. Oke ya, yang kita buat di sini e-commerce ya, bukan marketplace. Teman-teman harus bisa membedakan e-commerce dan marketplace. E-commerce berarti penjualnya satu, kita ya, atau orang yang memiliki usahanya. Itu yang menjual. Tapi pembelinya banyak, bisa dari Sabang sampai Merauke ya, atau bahkan di seluruh dunia kalau mengetahui web kita. Tapi kalau marketplace itu penjualnya banyak. Dia kan pasar, market ya, pasar online, pasar digital. Jadi penjualnya banyak. Ada penjual aksesoris pakaian, ada yang menjual motor ya, aksesoris motor, ada yang menjual aksesoris laptop, ada yang menjual aksesoris smartphone. Orang-orangnya berbeda-beda. Penjualnya berbeda-beda. Itu bedanya marketplace dan e-commerce. Yang kita buat nanti e-commerce. Satu penjual untuk banyak pembeli. Ya. Oke. Penambahan fungsi. Tidak hanya mengelola fitur-fitur tambahan, CMS juga bisa dibedah kode sumbernya dan disediakan dengan kebutuhan situs web. Ya, kita bisa membuka coding-codingnya sebenarnya ya, kalau kita mau ya, kalau kita ingin menambah-nambahkan fitur-fiturnya, kita bisa bedah dia. Perlu diperhatikan bahwa sebelum mengubah kode sumber asli dari template CMS, Anda perlu memastikan sudah mempunyai data backup. Ini nanti teman-teman yang kemarin mahir di dalam pemrograman web, jika ingin menggeledah, ingin membuka coding dari project CMS Anda, sebelum Anda geledah, sebelum Anda buka, di backup dulu. Ya, barangkali nanti ketika Anda membuka, mengubah codingnya ada yang error berkaitan dengan halaman lain. Nah, solusi mudahnya kan, kita kembalikan dulu sebelum saya ubah, gitu kan. Nah, tapi saya tidak akan ajarkan fitur itu ya teman-teman ya. Nggak nyampe nanti, ya, nggak nyampe untuk materinya. Manajemen user, membangun usaha yang dikerjakan oleh beberapa orang pasti juga membutuhkan beberapa akun untuk mengelola situs web dengan membuat konten. Ini kayak hak akses, ya level. Jadi misalkan kalau admin utama itu kan bisa melihat keseluruhan ya kalau di dalam perusahaan. Data masuk, data keluar, keuangan,
kemudian data karyawan, presensi karyawan, itu admin bisa semua. Tapi kalau HRD, dia hanya bisa melihat laporan-laporan. Ya, nanti dikasih akses. Proses maintenance sangat mudah. Ya, karena kita juga nanti menggunakan bahasa Indonesia juga ya. Ada pilihan bahasa yang kita pilih bahasa Indonesia. Maintenance-nya juga mudah. Kalau ada upgrade ataupun ingin diperbarui, ya kita tinggal kunjungi aja di CMS WordPress-nya yang online, update fitur ini, fitur itu, gitu ya. Kemudian mengubah desain. Nah, ini bagi yang suka-suka mengubah desain, nggak masalah nanti, nggak perlu mengubah coding. CSS-nya diganti warnanya menjadi ini, gambar background-nya diganti ini, nggak perlu. Ya, kita langsung bisa atur di sananya. Kayak teman-teman kalau belajar pemrograman menggunakan Dreamweaver, pernah nggak menggunakan aplikasi Dreamweaver? Text editor Dreamweaver itu kan kita bisa mengubah ataupun mengaturnya langsung di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini pure tanpa kode pemrograman, tanpa coding-coding. Nah, sebenarnya CMS itu tidak hanya WordPress saja, ya. Jenis-jenisnya itu banyak sekali. Tapi yang paling populer ya untuk kalangan akademik, untuk pembelajaran, untuk awal kali itu adalah WordPress. Ya, WordPress itu dibangun dengan menggunakan bahasa PHP, ya, dan database-nya MySQL. Oke, siapa yang nggak kenal WordPress? Sudah ada yang pernah membuatnya? Ya, mungkin sudah pernah membuat, tapi hanya WordPress biasa. Oh ya, ini saya tunjukkan ya untuk web yang akan kita buat itu nanti contohnya seperti ini. Ini yang sudah saya buat itu waktu itu dan sudah online ya, dan waktu itu saya buat di tahun berapa ya? Muncul di sini kayaknya. Ini postingan pertama saya. Sudah lama juga ya. Oke, ini ada fitur-fiturnya seperti ini juga. Ini tambah ke keranjang. Ya, produk terlaris akan muncul di situ. Ya, produk favorit. Nah, misalkan diklik tambahkan ke keranjang juga bisa ini. Tambah ke keranjang. Keranjangnya akan muncul di bagian atas. Bentar, ini kok. Oh, ini lihat keranjang. Oke, ini internet saya agak sedikit lambat ya. Nah, ini ada produknya. Pengiriman gratis. Terus sebenarnya juga ada voucher-vouchernya ya. Cuma kita tidak sampai ke sana. Ya, ini totalnya misalkan kita tambah 2 produk, perbarui keranjang. Nah, jadinya 220. Ubah alamat misalkan Indonesia, Jawa Tengah, kotanya saya pilih misalkan salah 3. Perbarui. Ya, pengiriman masih gratis ya. Atau saya ubah menjadi, karena saya letaknya kayaknya di Jawa Tengah ini ya. Kalau Jawa Barat misalkan Jakarta. Oh, masih gratis terus ya. Coba saya cek out. Atau ini saya atur waktu itu gratis ongkir mungkin ya. Saya sedikit lupa ya karena sudah lama juga ya. Tapi bisa nanti di setting untuk ongkos kirimnya itu muncul. Harus login dulu nampaknya ya. Nah, saya lupa ya username-nya apa ya. Ya kurang lebih seperti inilah. Ya nanti kita buat seperti ini. Ya. Kalau mau lihat, oke silahkan. Ini dari 2 tahun 2021 sampai sekarang masih aktif ternyata. Oke, kita lanjutkan ya jenis-jenis CMS tadi. Selain WordPress, sebenarnya ada lagi yang lain. Ini fitur-fiturnya WordPress ya. Ada Joomla. Ya, bukan Joomla ya, tapi Joomla. Salah satu CMS yang eksis sampai saat ini. Ya, dari kata Syahili, Joomla yang mengandung arti kebersamaan. Ya, kebersamaan ini meskipun tidak sepopuler WordPress, namun masih ada banyak situs yang mempercayai Joomla sebagai sistem manajemen kontennya. Ya, kenapa Pak nggak Joomla aja? Atau contoh yang lain, misalkan selain Joomla itu ada Drupal, terus ada Plone, ada vBulletin, ada Model,
ada media wiki dan lain sebagainya. Ya, ingat ya, kita di sini masih belajar. Kalau belajar biasanya sering error, sering salah. Nah, kalau kita menggunakan yang sedang populer atau yang paling populer, itu pasti di internet banyak cara-cara untuk mengatasi error-error yang terjadi. Ya, pasti banyak. Karena dia populer. Berbeda dengan yang Drupal misalkan. Kita belajar Drupal error. Ya, waduh, cari-cari di internet nggak ada ini. Gimana cara mengatasinya? Nah, tapi kalau di WordPress pasti ada. Karena dia populer, banyak yang menggunakan. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian persiapan instalasi. Ya, jadi yang kedua di sini pertemuan yang pertama yang tadi kan selain kita memahami CMS, kita juga bisa menginstal aplikasi CMS ini. Ada beberapa yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama web server. Ya, saya anggap semuanya sudah memilikinya, entah mau menggunakan SAMPP, WAMPP, LAMPP atau yang lainnya. Ya. Web server yang saya gunakan nanti adalah SAM. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini downloadnya ya, ini versi saya masih jadul ya. Kemudian download CMS WordPress-nya. Kita download dulu. Ya, sebenarnya dia langsung online pun bisa. Tapi nanti kalau kita ingin mengedit-edit, kita membutuhkan kuota, kita membutuhkan internet. Ya, jadi kita download dulu aja, kita buat secara offline, kalau sudah hampir jadi baru kita online kan. Link downloadnya di sini, tapi ini versi 571 ya teman-teman ya. Nah, atau teman-teman kalau mau cari di sini juga boleh download WordPress. Yang saya gunakan 571 ya, meskipun yang terbaru itu kayaknya sudah versi 8 atau 9 ya. Linknya di sini, download WordPress, wordpress.org. Versi terbarunya ini 6.631 ya. Kalau teman-teman mau gunakan ini silahkan, tapi di modul saya itu versinya 571 ya, daripada nanti di tengah jalan ada beberapa fitur yang berbeda yang tidak sama, bingung cara mengatasinya, saya sarankan teman-teman gunakan versi 571 saja seperti yang akan saya gunakan. Ya, caranya bagaimana? Pak, di sini tersedia 631. Cari di semua rilis. Ya, di bagian bawahnya ada semua rilis, kita cari yang 571. Sudah ketinggalan sebenarnya ya. Waktu itu di tahun 2021 itu 571 itu masih yang terbaru. Nah, ini 24 April. Dan saya waktu itu mengajar 571 ya, belum selesai di pertengahan pertemuan ya, pertemuan setelah UTS atau berapa ya. Enggak sampai UTS. Itu sudah muncul 572. Ya, ini kan April, Mei ya, dikit ya. Cuma 1 bulan kurang ya, 20 harian ya. Sudah update lagi dia ya, tapi saya lanjutkan yang 571 saja. Oke ya, nanti silahkan diklik ini, dia akan terdownload ya, dan ukurannya sebenarnya kecil, hanya 16 MB ya, tapi saya sudah mendownloadnya biar cepat ya. Saya langsungkan saja di bagian ini, WordPress 571 saya ekstrak dulu teman-teman. Oke, sebentar saya atur posisi materinya. Oke, cukup lama juga saya karena laptop saya juga sudah capek ini ya, menjalankan OBS dan juga web server dan juga mengekstrak ini. Oke. Download, ekstrak ya, di modul ada tahap-tahapnya. Oke, 90%. Kalau menggunakan versi terbaru boleh-boleh saja. Kalau ada yang berbeda nanti kita selesaikan bersama ya. Oke, ini sudah terekstrak ya, namanya WordPress. Nah, saran saya langsung ganti aja di rename foldernya
Di sini saya kasih nama Dinasya Shop. Oke, ini rencana akan saya gunakan untuk produk-produk berkaitan dengan smartphone atau voucher kuota, ya, aksesoris HP lah, ya. Dan jangan lupa untuk memindahkan folder ini, boleh di-cut saja ya, ke folder web servernya. Ya, kalau di sini saya menggunakan SAM di htdocs. Kalau menggunakan WAM berarti di www ya. Di sini sudah ada ya, wah, Dendi Shop. Dinasya Shop belum ada ya. Oke, Dinasya Shop. Saya pindahkan ke situ dan jangan lupa mengaktifkan SAM PP-nya, ya, Apache dan juga MySQL-nya. Oke, sudah terpindahkan? Belum. Belum selesai nampaknya. Ya tadi ya, kalau ingin menggunakan versi terbaru, oke, silahkan. Nanti kalau ada kendala, coba-coba cari browsing-browsing, pasti sudah ada. Ya pasti sudah ada yang mempostingnya di internet. Ya, Dinasya Shop. Oke, coba kita buka langsung. Halaman awalnya itu seperti ini. Agak sedikit berat ya, mohon maaf. Laptopnya sudah capek. Ya, cepat lambatnya tergantung dari komputer teman-teman sendiri ya. Mungkin kalau teman-teman agak sedikit lebih cepat ya, karena hanya menjalankan SAM ini saja tanpa menggunakan OBS. Ya, karena saya di sini kan juga menggunakan OBS. Nah, awal kali seperti ini teman-teman langsung disuguhkan ingin menggunakan bahasa apa. Ya, coba kita lihat Indonesia, bahasa Indonesia ada ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin gunakan bahasa Jawa juga boleh ya. Nah, bahasa Jawa pun ada ya nampaknya ya. Oke, monggo, terserah, bebas. Oke, klik lanjutkan. Nah, selamat datang di WordPress. Sebelum mulai kami memerlukan beberapa informasi mengenai basis datanya. Jadi kita selain harus mendownload WordPress ini, kita harus memiliki basis data atau database ya. Nah, nanti ada databasenya, nama pengguna basis data, sandi, host basis datanya ya. Kalau sandi itu kan, kalau nama pengguna itu kalau di SAM itu kan root ya. Kalau belum diotak-atik, namanya root, sandinya dikosongi. Host basis datanya biasanya apa teman-teman? Localhost ya. Kemudian prefix tabelnya itu nanti dia akan diawali dengan apa? Kalau tabel biasanya kan tb underscore user, tb barang ya. Nanti teman-teman bebas mau gunakan apa. Yuk kita klik ayo dulu. Nah, di sini baru disuruh memasukkan nama basis datanya. Karena di sini saya belum memiliki, saya akan buat dulu. Localhost php admin. Kita bikin database. Hanya bikin database-nya. Tabel-tabel biarkan nanti si WordPress yang membuatkan. Ya, ini buka PHP admin aja lambat ya. Oke, saya akan buat baru. Saya tidak mengajarkan ini ya, tidak mengajarkan dari nol. Ini fungsinya apa, ini apa, karena di perkuliahan sebelumnya pasti sudah mendapatkannya. Akan saya buatkan namanya yang belum ada. Atau saya samakan aja ya, Dinasya Shop. Nah, teman-teman nanti perlu dicatat juga ya. Ini saya akan catat biar nggak lupa nanti ke depannya. Database-nya Dinasya Shop. Oke, saya create. Oke, sudah dibuatkan Dinasya Shop. Kita tinggal isi aja di sini nama basis datanya Dinasya Shop. Nama penggunanya tadi apa? Root ya.
Kalau PHP itu kan ada kan username-nya root, sandinya dikosongi, hapus gitu ya. Host basi datanya localhost. Nah, prefix tabel ini yang saya jelaskan ya. Kalau kita memiliki tabel-tabel, mungkin di sini ada yang namanya TP barang, TP kategori, login gitu ya. Nanti setiap tabel itu akan diawali dengan apa? Dengan nama apa gitu maksudnya. Ya saya sarankan untuk mengganti WP ya, karena kalau WP itu sebenarnya nanti mudah dihack oleh hacker. Karena dia defaultnya itu WP WordPress gitu ya. Nah teman-teman nanti ganti entah mau gunakan TB atau nama inisial yang lain ya, kayak saya gunakan DS aja ya, Dinasya Shop gitu ya. DS underscore belakangnya nanti biarkan si CMS sendiri. Oke, jadi basis data Dinasya Shop sesuai database yang kita buat. Nama penggunanya root, kemudian sandinya kosongi, host basis datanya localhost, grafik tabelnya DS. Kita klik kirim. Oke, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Jika Anda siap, sekarang saatnya untuk jalankan pemasangan. Kita klik, nah, dan kita belum isi ya. Kita coba lihat dulu. Dinasya Shop tadi yang baru kita buat database-nya, kalau kita klik sekarang kita lihat di dalamnya. Saya refresh dulu ya. Dinasya Shop. Bener ini kan? Dinasya Shop. Ya, belum membuatkan ya. Bentar. Nanti seharusnya dia sudah membuatkan, tapi kayaknya setelah ini. Judul situsnya kita isi dulu ya, kita selesaikan dulu. Judul situsnya Dinasya Shop misalkan. Nama penggunanya Dendi. Nama pengguna hanya boleh berisi karakter alfanumerik, huruf dan angka, spasi, garis bawah, tanda minus, titik, dan simbol. Dendi underscore Dinasya gitu aja. Kita simpan dulu nama pengguna Dinasya Shop, bukan pengguna ya, situs ya tadi ya. Ini penggunanya di sini. Ini judul situs Dinasya Shop, kemudian ini nama penggunanya Dendi underscore Dinasya. Sandi itu sebaiknya ini untuk loginnya nanti samakan aja lah, Dendi Dinasya. Sangat lemah. 1 2 3 lemah ya. 3 3 2 2 1 1 lemah. Dinasya Dendi, kebalik gitu ya, Dinasya Dendi, meskipun nanti agak sedikit pusing ya. Dinasya Dendi. Oke, sedang emailnya bebas mau gunakan email apa, saya gunakan email Stekom saya. Ini perlu disimpan teman-teman, email. Oke, di sini ada ketampakan di mesin pencarian. Kalau kita centang, halangi mesin pencarian untuk mengindeks ke situs ini, maka nanti orang-orang itu tidak bisa menemukan web kita. Ya. Karena web kita itu kan fungsinya untuk melihat ataupun untuk berjualan. Jadi biarkan orang-orang mengetahui situs kita. Nah, ini dicentang bila mana teman-teman membuat suatu aplikasi perkantoran ya untuk menghitung akuntansi di suatu perusahaan, sistem penggajian. Nah, itu mungkin perlu dihilangi ya agar orang-orang luar tidak bisa mengakses ke sini gitu ya. Oke, kita install WordPress-nya. WordPress telah diinstal, terima kasih, selamat bekerja. Nama pengguna Dendi Dinasya, sandi yang Anda pilih. Coba kita refresh di sini. Dinasya Shop-nya apakah sudah muncul tabel-tabel yang saya maksud tadi? Nah, benar, ada DS,
command meta, ada comment, link, option, ya banyak sekali ya. Ini diawali di SDS karena tadi di prefix-nya saya isikan dengan DS. Ya. Oke, kita masuk coba. Di apa namanya? Tadi namanya lupa ya, belum ya. Nama penggunanya Dendi Dinasya. Passwordnya Dinasya_Dendi, balikannya. Oke, ingat saya biar besok-besok kita nggak perlu mengisi ya. Ini halaman adminnya seperti ini ya, yang akan kita setting. Lalu untuk halaman depannya bagaimana? Ya, kita buka ini tapi tanpa WP admin. Ya, WP adminnya kita hapus. Localhost Dinasya Shop. Nah, ini yang kita buat baru seperti ini. Dan akan kita ubah menjadi seperti yang saya tampilkan tadi, seperti ini. Ya, dari nol, teman-teman. Oke, di pertemuan pertama saya harap teman-teman bisa untuk membuat seperti ini dulu. Ya, untuk login di belakangnya dikasih WP admin, kalau untuk halaman utamanya tanpa WP admin. Oke teman-teman, sekian untuk pertemuan hari ini. Bila mana ada yang kurang paham atau masih bingung, bisa ditonton ulang, atau di modulnya juga sudah saya berikan ya ini ya tutorialnya ya, sampai di sini ya. Nah, ada semua. Baik, sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Kita akan membahas mengenai permaling, menu, dan juga tema. Saya Dendi Kurniawan. Jangan lupa presensi, berikan review mawar merah untuk saya. Dan saya doakan untuk yang mereview mawar merah, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, dan selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Dendi Kurniawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.